Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Kapolda Papua pastikan tahun ini masih ada gangguan kelompok kriminal bersenjata. Alat peraga kampanye yang melanggar aturan di Mimika ditertibkan Bawaslu. Bawang, kedelai, hingga tempe dan tomat mahal. Polda Papua memprediksi kelompok kriminal bersenjata tahun 2024 masih terus meneror warga sipil dan aparat keamanan dengan tindakan yang brutal dan anarkis. Untuk mengurangi jumlah korban warga sipil, Polda Papua meminta pimpinan perusahaan agar berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga keselamatan karyawan. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan koordinasi tersebut sangat diperlukan agar aparat bisa memantau proyek yang digarap perusahaan di wilayah yang tergolong rawan. 24 kita akan tetap meminimalisir korban. Tentunya itulah kenapa hari ini saya akan juga berbicara dengan para tokoh-tokoh masyarakat, karena memang saya mau nanti mulai dari tokoh-tokoh masyarakat lah yang bisa mengingatkan para saudara-saudaranya yang sedang mencari nafkah di tanah Papua. Kalau tidak mereka tahu sih untuk menyampaikan, ini akan berulang terus. Beberapa kasus terakhir kami dari pihak kepolisian itu sudah menyampaikan, namun karena sesuap nasi mereka menggadaikan dirinya sehingga harus dilakukan korban nyawa. Sehingga tadi kami berbicara nanti mungkin paket lengkap saya akan selalu rutin untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama untuk bergandengan tangan mengingatkan masyarakatnya, sehingga kita meminimalis korban-korban masyarakat yang tadi cukup tinggi di daerah-daerah mungkin di luar area khususnya ada 5 wilayah tertentu dari Intan Jaya naik ke puncak, lari ke Buga, geser ke Yaukimo dan Pegunungan Bintang. Ini tentunya menjadi konsen kita untuk nanti selalu bersama dengan para muka tokoh-tokoh masyarakat bagaimana untuk selalu mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang bekerja di mencari nafkah di tempat-tempat tertentu. Tentunya kami dari aparat kepolisian juga akan meminimalisir korban dari aparat TNI Polri. Sepanjang tahun 2023, KKB melakukan 190 kekerasan dengan 63 orang meninggal dunia dan 80 orang luka-luka. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Waktu pencoblosan pemilu tidak lama lagi. Polres Merauke kembali mengingatkan masyarakat agar waspada dengan peredaran uang palsu. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan, polisi saat ini tengah menyelidiki kasus uang palsu di sejumlah daerah termasuk Merauke. Biasanya menjelang pemilu, marak beredar uang palsu dan tidak sedikit masyarakat yang dirugikan. Sebelumnya, Polres Merauke mendapatkan laporan masyarakat terkait peredaran uang palsu, namun pemilik uang palsu tersebut belum ditemukan dan kasus ini masih dalam pengembangan. Ini akan ada di depan kita pemilu dan pilkada. Mengingat beberapa kasus yang terjadi di wilayah-wilayah lain, ya, bukan di wilayah Papua saja, provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia ini, maraknya kejahatan penggunaan uang palsu ya pada saat kegiatan-kegiatan pemilu dan pilkada. Nah, terkait dengan itu sudah ada penyampaian saya memang kepada jajaran kalau ini diantisipasi seperti itu. Bekerja sama dengan teman-teman dari TNI, tidak menutup kemungkinan dari jajaran intelijen mereka juga paham. Gitu. Nah, jadi himbauan saya kepada masyarakat ada betul-betul
melihat ya, dan apa bahasanya itu uang palsu, menerawang, terus meraba. Sementara itu di Mimika, KPU Mimika telah menerima pengganti 300 tinta surat suara yang rusak dan siap digunakan saat pencoblosan. Tinta sekian, jadi tinta ini contoh saya pertama sempat rusak tinta yang kita butuh 1910 tintanya rusak 338, itu juga pun sudah diganti dengan nilai yang sama 338. Kalau yang lain tidak ada yang rusak. Itu kan tinta ini kan etanol, jadi kalau dibungkus panas goncang apa terbalik, dia rusaknya di kemasan, pecah. Terusnya bagus, pas dibuka jarang tumpah. Kalau dia tumpah langsung kering kan. Total ada 1910 tinta serta logistik lainnya yang tersimpan di gudang KPU Mimika, dijaga ketat polisi. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Puluhan alat peraga kampanye calon legislatif dan calon presiden dicopot Bawaslu Mimika. Pencopotan baliho karena tidak sesuai ketentuan Bawaslu di lokasi yang ditentukan. Bawaslu dan Satpol PP sudah memberikan surat peringatan kepada caleg dan capres, namun tidak digubris sehingga mengambil tindakan tegas. Melakukan penertiban terhadap APK yang dipasang di daerah yang tidak diatur atau diakomodir dalam SK KPU nomor 36 tahun 2023, seperti contohnya di Jalan Yosudarso, sebagian Jalan Yosudarso, kemudian di Bandara Baru itu merupakan fasilitas pemerintah, sehingga pemasangan APK yang terpasang di sana diturunkan semua. Kemudian yang berada di lampu merah KPPN itu pun diturunkan semua karena itu bukan lokasi yang ditetapkan dalam SK KPU. Lokasi yang ditetapkan oleh KPU adalah di yang paling besar luasannya untuk pemasangan APK adalah dari pohon jomblo irigasi sampai dengan bundaran SP2. Saya kira di situ lokasinya cukup untuk peserta pemilu dapat memasang APK-nya, sehingga tidak menjadi alasan untuk caleg-caleg yang ada di dapil 1, 2, dan 3 untuk melakukan pemasangan APK di luar dari titik atau dari titik zonasi pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian jika itu dilakukan di jalan-jalan di lokasi yang tidak ditentukan dalam SK KPU, yang diakomodir adalah posko pemenangan dan sekretariat partai. Calon legislatif dan tim sukses calon presiden wajib memperhatikan lokasi sehingga tidak dikenai sanksi pencopotan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bisnis perumahan di Merauke saat ini berkembang pesat seiring Merauke menjadi provinsi Papua Selatan. Pesatnya bisnis perumahan adalah pertanda makin banyak pendatang dari daerah lain ke Merauke dan membutuhkan tempat tinggal. Namun prospek cerah bisnis perumahan di Merauke ini kerap dimanfaatkan pengusaha atau pengembang perumahan nakal untuk mengelabui konsumen. Polres Merauke menghimbau masyarakat agar berhati-hati dengan tawaran rumah murah dengan fasilitas menggiurkan. Karena tidak jarang uang sudah keluar, pengembang malah lari. Kasat Intelkam Polres Merauke Ibtu Putuyasa meminta masyarakat tidak terpancing dan mengecek reputasi pengembang perumahan agar tidak kecewa di belakang hari. Terkait dengan itu ada pemasangan melalui baik medsos, kemudian ada pemasangan baliho, reklame dan sebagainya. Semestinya yang pertama harus juga dari calon konsumen juga harus teliti dalam hal kepercayaan itu daripada pengembang. Kemudian yang kedua, di sini kaitannya kan usaha mereka juga. Mestinya dari pemerintah terkait juga sebelum dia mengembangkan usaha juga harus memiliki perizinan tertentu seperti itu. Kemudian ya, kalau kepolisian setelah nanti ada laporan pengaduan
barulah bisa diketahui itu ada unsur-unsur pidana baik penipuan dan lain sebagainya. Nah, upaya kami juga di lapangan ketika ada pemasangan properti, perumahan dan sebagainya, mereka biasanya minta surat keterangan dari kita. Kalau memang menggunakan fasilitas pemerintah, dia akan sewa di situ. Polres Merauke belum lama meringkus seorang pengembang perumahan yang merugikan puluhan konsumen hingga miliaran rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.